Apa tadi mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah akil dan sudah baligh. Apa tuh akil? Akil itu akilun. Artinya orang yang punya iya, orang punya akal. Akil itu namanya. Tuh syarat mukallaf pertama akil. Kalian punya akal enggak? Jawab, punya akal enggak? Nah, kan? Jadi yang pertama yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan perintah, ya, untuk melaksanakan perintah yang diwajibkan dalam syariat itu syaratnya yang pertama orangnya harus akilun, harus punya akal. Jadi kalau yang tidak punya akal tidak dikenakan kewajiban. Masa iya ayam suruh sholat kan tidak mungkin. Kambing kan enggak kan, kucing. Jadi yang pertama syaratnya yang dikenakan kewajiban akil, orang yang punya akal. Dan orang yang punya akal ini pun, ya, orang yang punya akal ini pun akalnya harus bisa berfungsi dengan normal. Ya. Artinya tidak gila. Jadi kalau umpamanya ulul gila. Umpamanya ulul gila. Berarti dia tidak dikenakan kewajiban tuh. Ya, artinya dia tidak dikenakan, walaupun tidak sholat, tidak apa-apa dulu. Yang penting kamu gila. Ya, mau gila apa mau sholat? Oh, mau sholat. Jadi yang dikenakan kewajiban yang pertama harus punya akal. Dan akalnya itu harus berfungsi dengan normal. Jadi kalau tidak normal tidak kena kewajiban. Umpamanya Dika nih. Gila dia. Gila, ya enggak tahulah gila apa. Pokoknya gila lah gitu kan. Di jalan umpamanya enggak pakai baju, enggak pakai celana. Kan gila itu namanya kan. Ya udah kalau gitu berarti dia tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Jadi walaupun enggak sholat dia enggak masalah. Walaupun bulan Ramadan, bulan puasa dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak berdosa. Itu yang pertama syaratnya, akil, punya akal. Kemudian yang kedua, dia harus baligh. Harus apa? Baligh. Apa tuh artinya baligh? Baligh itu artinya sampai. Ya. Berarti nih kalian kan punya akal semua nih, ya kan? Punya akal semua kan? Berfungsi normal enggak akal kalian? Berfungsi normal ya? Enggak ada yang gila ya di kelas ini ya? Enggak ada, takutnya ada orang gila di kelas ini. Jadi Mas ya? Ya kalau umpamanya kurang-kurang dikit enggak apa-apa lah. Kurang 1 on gitu kan. Yang kedua itu baligh. Baligh itu artinya sampai apa? Sampai kepada batas seseorang dikenakan untuk melaksanakan kewajiban syariat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya baligh itu apa? Yang pertama, ya. Ciri yang pertama baligh itu adalah sempurnanya umur 15 tahun. Tamamu khamsata asyarata sanatan. Sempurnanya umur 15 tahun. Bagi siapa? Lidzakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki, ada perempuan, yang pertama akalnya udah berfungsi dengan baik, akalnya berfungsi dengan normal alias tidak gila. Kemudian umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka dia sudah dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Sholat yang wajib maka dia harus kerjakan. Kalau dia tidak sholat maka dia berdosa. Yang kalau tidak baligh ya tidak dosa dia walaupun tidak sholat. Kayak anak-anak yang belum baligh, ya itu dia walaupun tidak sholat tidak apa-apa. Artinya dia tidak berdosa. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang baligh yang pertama apa tadi? Sempurnanya umur 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. 15
15 tahun itu ya, hitungan tahun Hijriyah. Hitungan tahun apa? Hitungan tahun Hijriyah. Bukan hitungan tahun Masehi ya. Beda ya. Beda hitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriyah. Jumlah harinya antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi itu lebih banyak tahun Masehi. Kenapa lebih banyak? Karena kalau yang namanya tahun Hijriyah itu ya, tahun Hijriyah itu dalam bulan-bulan Hijriyah, satu bulan tahun Hijriyah itu dalam satu bulannya kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Itu jumlah harinya kalau dalam hitungan tahun Hijriyah. Tidak ada dalam bulan-bulan Hijriyah itu jumlah hari sampai 31 itu tidak ada. Paling banyak jumlah harinya dalam satu bulan kalau tahun Hijriah paling banyak berapa? 30. Beda dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi jumlah harinya dalam satu bulan berapa hari? Ada yang 30, ada yang 31, ada juga yang 28 atau 29, yaitu pada bulan Februari. Dia 28 hari kecuali kalau dia kena yang namanya tahun Kabisat. Tahun apa? Nah, kalau dia kena tahun Kabisat, maka jumlah harinya pada bulan Februari itu 29. Ya. Jadi tahun Kabisat itu biasanya 4 tahun sekali. Berapa? 4 tahun sekali. Jadi kalau umpamanya kalian ini ada lahir tanggal 29 Februari, maka ulang tahunnya enggak tiap tahun. Ulang tahunnya itu 4 tahun sekali nanti. Ya. Kenapa? Karena harus nunggu tahun Kabisat lagi 4 tahun. Ada enggak sih yang lahir tanggal 29? Ada? Ada? Siapa? Ya. Kalau ada yang tanggal 29 Februari lahirnya tanggal 29 Februari itu bisa jadi ulang tahunnya berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Jadi jangan ngarep tahun depannya ada 29 lagi, enggak ada. Karena harus nunggu tahun Kabisat. Nah, jadi karena perbedaan setiap bulan jumlah harinya lebih banyak di tahun Masehi, maka jumlah harinya dalam satu tahun lebih banyak tahun Masehi. Lebih banyak 10 sampai 11 hari dalam satu tahun itu. Lebih banyak tahun Masehi. Jadi yang dikatakan tamamu khamsata asyara sanatan, sempurnanya umur 15 tahun itu baik laki-laki maupun perempuan itu adalah hitungan tahun Masehi, tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ya. Jadi sekali lagi, hitungan 15 tahun itu adalah hitungan tahun apa? Hijriyah, bukan tahun Masehi. Karena kalau 15 tahun hitungan tahun Masehi, kalau dijadikan tahun Hijriyah itu sudah lebih dari 15 tahun. Nah, makanya kalian harus tahu kalian tuh lahirnya tahun bulan apa. Ya. Jangan cuma tahunya saya lahirnya 10 Januari. Jangan cuma itu. Tapi harus tahu, oh saya ini lahirnya bulan Muharram. Oh saya ini lahirnya bulan Safar. Oh saya lahirnya ini bulan Rabiul Awal. Itu harus tahu. Karena yang dihitung ya, yang dihitung itu adalah 15 tahun menurut atau mengikuti tahun Hijriah. Itu yang pertama, tanda baligh. Kemudian ciri baligh yang kedua, ya. Ciri baligh yang kedua itu adalah ihtilam. Apa? Ihtilam. Apa tuh ihtilam? Ihtilam itu artinya mimpi basah. Mimpi apa? Mimpi basah. Nah, bahasa kita itu mimpi basah. Ihtilam itu mimpi keluar sperma, mimpi keluar mani, lidzakari, ya, baik bagi laki-laki wal unsa maupun perempuan, litis insinin, karena umur sudah mencapai tis'ah berapa? Tis'ah berapa? Tis'ah 9.
Litis isinin, sebab umur 9 tahun. Jadi kalau ada laki-laki ataupun perempuan umurnya udah 9 tahun. Ingat ya, 9 tahun itu hitungan jumlah tahun Hijriah, bukan Masehi. Jadi kalau sudah ada laki-laki ataupun perempuan umurnya udah 9 tahun nih, tiba-tiba umpamanya Erik umurnya 9 tahun. Erik tiba-tiba tidur deh. Erik tidur. Pas tidur, aduh, dalam tidurnya dia ketemu apa ya? Ketemu Fitri. Masa ketemu Fitri? Ya pokoknya ketemulah kayak gitu. Yang dalam tidurnya tiba-tiba dia mimpi keluar, ya mimpi keluar sperma, mimpi keluar mani. Sama perempuan juga gitu, disebabkan mimpi keluar mani karena umur sudah mencapai 9 tahun. Tiba-tiba, mimpi dia, mimpi keluar apa? Keluar mani. Pas bangun, basah. Pas bangun ternyata keluar benar. Lihat, ini kata Erik, saya tadi tidur sarung saya ini kering loh. Kok sekarang basah ya? Lihat ke atas, wah, atapnya ndak bocor, ndak ada hujan. Kok sarung saya ini basah? Baru dia ingat-ingat. Oh iya, ternyata tadi saya pas tidur itu mimpi. Dalam mimpinya ketemu siapa tadi? Ternyata ya gitulah. Ya. Lah, dia kalau sudah bangun, baik itu keluar ataupun tidak, maka itu sama saja, sawaun. Itu sama saja. Dia sudah dihukumi sebagai mukallaf. Ya sudah balik berarti itu, sudah sampai. Jadi dia sudah dikenakan untuk melaksanakan syariat Islam. Yang kedua. Yang ketiga, ciri orang baligh itu wal haidu. Apa? Haid. Ya. Kalau haid ini untuk siapa nih? Perempuan. Kalau perempuan itu haid itu normal berarti. Kalau ada laki-laki yang haid tak normal berarti. Mau keluar dari apanya coba? Ya. Jadi haid ini menjadi ciri, ya, seseorang perempuan, seorang wanita itu sudah baligh. Litis isinin, ya, karena kalau sudah mencapai umur 9 tahun. Jadi umpamanya Mala umpamanya sekarang umurnya 9 tahun. Berapa umur kamu Mala? 14. Kok kayak umur 27 kamu? Ya. Umpamanya 9 tahun nih. 9 tahun tiba-tiba udah haid. Ya. Sudah haid. Disebabkan umur berapa? 9 tahun. Keluar darah haid. Ya itu berarti haid benar. Ya. 9 tahun. Bagaimana Pak kalau saya umpamanya adik saya umur 5 tahun. Umur 7 tahun keluar darah juga Pak. Itu bukan darah haid berarti. Ya. Kalau sebelum umur 9 tahun keluar darah itu bukan darah haid. Ya. Haid itu paling sedikit umurnya 9 tahun. Jadi kalau ada anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun umpamanya keluar haid. Keluar dari mana? Ya sama dari situ. Ya, keluarnya sama dari situ, dari tempatnya haid. Itu bukan darah haid namanya. Darah apa? Bisa saja itu namanya darah istihadhah. Itu bisa saja itu namanya darah penyakit, ya. Jadi yang dianggap itu haid kalau seorang perempuan sudah berumur. Oi perempuan. Tahu ya? Oi perempuan. Tahu ya ciri-ciri haid ya? Jadi 3 ciri haid, 3 ciri orang baligh tadi itu, yang dua nomor 1 dan nomor 2 tadi itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Yang nomor 3 itu khusus untuk
Perempuan. Jadi perempuan itu ciri haidnya ada 3. Kalau laki-laki ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa yang laki-laki? Yang pertama tadi apa? Ciri kalau laki-laki udah dikatakan balik apa tadi tandanya? Apa? Yang pertama tadi apa? Tamamu khamsata asyara sanatan. Sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua apa? Mimpi basah. Kalau yang perempuan, ciri-ciri balignya ada berapa? 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15. Yang kedua, mimpi basah. Ketiga, haid. Ya, jadi itu harus tahu. Laki-laki maupun perempuan itu harus tahu. Lah kalian tahu nih sekarang nih kalian tahu. Lah kalian nanti kan ya laki-laki bakal nikah punya istri. Lah yang perempuan juga bakal nikah punya suami. Dari suami istri kemudian punya anak. Lah siapa yang mau ngajarin anak kalian nanti? Kan bapaknya, ibunya harus tahu. Oh ini anak saya udah balik apa belum? Jangan sampai orang tuanya enggak tahu kalau anaknya ini sudah balik apa belum. Jangan sampai enggak tahu. Ya makanya kalian tuh belajarnya yang benar. Ya makanya harus tahu nih. Ini kalau kalian udah balik apa belum? Lalu kamu udah balik apa belum? Hah? Udah. Kamu Rizky? Tak tahu. Lah kok bisa enggak tahu? Udah disebutkan tadi. Kalau ada ciri yang tadi udah saya sebutkan, udah pernah kalian rasakan, udah ada pada diri kalian, ya berarti kalian udah tak balik. Kemudian kalau kalian udah balik, akalnya udah berfungsi dengan normal, berarti kalian udah dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat. Apapun itu, sholat, puasa, zakat dan sebagainya yang wajib-wajib, maka kalian wajib mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan, maka kalian berdosa. Paham ya?